Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 14. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Henner, dalam perjalananmu menuju ibu kota kekaisaran, kau harus memperhatikan keselamatanmu. Di pintu masuk rumah jenderal, selusin penjaga berbaju besi dengan senjata di tangan berdiri di samping kereta. Long Zhan berdiri di tangga rumah besar, memberikan instruksi kepada Chu Hen sebelum dia pergi. Waktu sebulan berlalu dengan cepat. Menurut perjanjian sebelumnya dengan Li Gu, sudah waktunya baginya untuk melapor ke Provinsi Taifeng. Meskipun masih ada waktu sebelum batas waktu perekrutan berbagai rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran, ia masih perlu membiasakan diri dengan lingkungan akademi. Zanbo, aku bisa pergi ke ibu kota kekaisaran sendiri. Kau tidak perlu merepotkan begitu banyak orang untuk mengawalku, kata Chu Hen. Long Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, Hen, sejujurnya, aku lebih khawatir kalau orang tua Liu Xuan akan menyakitimu di jalan. Dengan lebih banyak orang yang menemanimu, aku bisa merasa tenang. Awalnya, aku berencana untuk membiarkan kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu yang kedua kembali dan secara pribadi mengantarmu ke Provinsi Taifeng, tetapi secara kebetulan, mereka membalas dengan mengatakan bahwa mereka sedang sibuk akhir-akhir ini. Membiarkan kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua kembali bahkan lebih tidak perlu. Aku sudah sangat besar, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Itu benar. Dalam sekejap mata, ketiga anakku sudah dewasa. Long Zhan menepuk bahu Chu Hen pelan dan berkata dengan nada agak emosional. Mereka bukan ayah dan anak, tetapi lebih seperti ayah dan anak. Chu Hen mengerutkan bibirnya pelan, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Zanbo, ketika aku punya waktu, aku akan kembali. Haha. Bagus. Long Zhan menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, sudah larut, sebaiknya kau segera pergi. Ingat, jika kau menemui sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan di ibu kota kekaisaran, pergilah temui kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu yang kedua. 1. Henner mengerti. Pergi. Patriark, jangan khawatir. Kami akan mengawal Tuan Muda Hen ke ibu kota kekaisaran dengan selamat. Kepala pengawal berkata dengan tegas. Zanbo, hati-hati. Chu Hen yang sedang duduk di dalam kereta, mencondongkan tubuhnya keluar jendela. Long Zhan mengangguk sambil tersenyum. Ekspresinya yang biasanya tegas kini berubah menjadi kelembutan seorang ayah yang penyayang. Di bawah tatapan Long Zhan, kereta itu perlahan bergerak semakin jauh. Mirip dengan suasana hati kedua anak di depannya saat mereka pergi, hati Long Zhan sedikit berat. Namun, ia memahami bahwa seekor burung muda yang tidak meninggalkan sarang tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Di cakrawala ke-9, seekor elang muda mengembangkan sayapnya. Menunggangi angin dan memecah ombak, terbang tinggi sejauh 10.000 mil. Sang burung rok besar terbang mengikuti angin, melayang sejauh 90.000 li. Dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran, kota hujan berapi terlalu kecil. Pada saat itu, apakah Chu Hen adalah seekor naga atau cacing, hasilnya akan jelas. Pada saat ini, Chu Hen yang sedang duduk di kereta juga memiliki perasaan campur aduk. Sejak kecil, kenangan masa kecilnya di rumah jenderal menyerbu pikirannya bagai air pasang. Long Zhan selalu menjadi tetua yang tegas. Baik Chu Hen maupun kedua anaknya, Long Zhan selalu menjadi tetua yang tegas. Dalam beberapa hari ini, Long Zhan sering mengesampingkan urusan rumah jenderal untuk berkomunikasi dengan Chu Hen, atau untuk menunjukkan kekurangan Wu Xiu. Pada saat berpisah, Chu Hen akhirnya menyadari betapa dalamnya ikatannya dengan Long Zhan dan rumah jenderal. Tak lama kemudian, kesedihan samar Chu Hen karena perpisahan berangsur-angsur digantikan oleh rasa antisipasi. Ibu kota kekaisaran dinasti Bintang Suci adalah tempat yang dirindukan semua orang. Keluarga paling terkemuka dan berkuasa di dinasti itu tinggal di sana. Awalnya, Jenderal Tua Longbo telah dianugerahi tempat tinggal di ibu kota kekaisaran oleh keluarga kerajaan, tetapi ia menolaknya. Setelah kembali dari garis depan, Jenderal Tua itu hanya berharap untuk hidup damai di kota hujan berapi dan tidak bersedia berpartisipasi dalam urusan istana ibu kota kekaisaran. Kemudian seiring berjalannya waktu, Jenderal Longbo meninggal dunia, dan masalah ini perlahan dilupakan oleh rakyat. Ibu kota kekaisaran sangat luas dan memiliki banyak bangsawan.
Sebagai ibu kota kekaisaran dinasti Bintang Suci, ibu kota kekaisaran memiliki populasi lebih dari 40 juta. Selain warga setempat, ada juga banyak pedagang yang datang dari seluruh negeri untuk mempromosikan pengembangan berbagai industri di ibu kota kekaisaran. Di mata orang luar, ibu kota kekaisaran dinasti Bintang Suci bagaikan kota yang tidak pernah tidur. Itu adalah tempat di mana kemakmuran, kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan berkumpul. Yang lebih penting, ada banyak akademi bela diri kelas atas, yang menjadikan ibu kota kekaisaran sebagai tempat lahirnya wushu muda dari dinasti Bintang Suci. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Hen, kita telah tiba di ibu kota kekaisaran. Setelah hampir setengah bulan perjalanan yang melelahkan, Chu Hen dan kelompoknya berhasil tiba di ibu kota kekaisaran. Sepanjang perjalanan, situasi yang dikhawatirkan Long Zhan tidak muncul. Klan Liu tidak mengirim orang untuk mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Hal ini kurang lebih membuat para penjaga rumah jenderal sedikit rileks. Di mana ini, Chu Hen membalikkan badan dan turun dari kereta. Yang dilihatnya adalah kerumunan orang yang datang dan pergi. Suasananya berisik dan riuh, dan kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda yang usianya kira-kira sama dengan Chu Hen. Tuan Muda Hen, ini adalah stasiun transit di luar ibu kota kekaisaran. Kereta dan kuda dari luar tidak diperbolehkan memasuki kota secara langsung. Di sana ada gerbang ibu kota kekaisaran. Pemimpin pengawal itu menjelaskan sambil menunjuk ke suatu arah. Chu Hen melihat ke arah yang ditunjuk penjaga itu. Beberapa ratus meter di depannya, sebuah gerbang megah dan tinggi terlihat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aura agung itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kota hujan berapi. Di atas gerbang yang tingginya lebih dari 50 meter, ada dua karakter agung yang terukir di atasnya. Ibu kota kekaisaran. Di sudut kanan bawah kedua karakter, Imperial Capital, ada beberapa karakter yang lebih kecil, Eastgate City. Kota Gerbang Timur. Chu Hen menyipitkan matanya dan berkata, apakah masih ada kota Gerbang Barat, kota Gerbang Selatan, dan kota Gerbang Utara? Haha, Tuan Muda Hen benar. Ibu kota kekaisaran sangat besar, menampung lebih dari 40 juta orang. Wilayah yang ditempatinya adalah yang terbesar di Kekaisaran Bintang Suci kita. Chu Hen mengangguk dan terus melihat ke depan. Tembok kota dijaga ketat. Setiap pengawal berbaju besi berdiri tegak seperti tombak dingin di tangan mereka, memperlihatkan aura heroik dan ganas. Kakak ketiga. Pada saat itu, sebuah teriakan penuh keterkejutan terdengar ke arah mereka. Hati Chu Hen berbinar. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berpakaian hijau berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di samping mereka. Kakak, Tuan Muda Qingyang, Chu Hen dan para pengawal rumah jenderal berteriak serempak. Orang yang datang itu adalah seorang pemuda tampan dengan pembawaan yang luar biasa, dan setiap gerakannya memperlihatkan aura yang riang dan tak terkendali. Orang ini tidak lain adalah putra tertua Long Zhan, Long Qingyang. Haha, kakak ketiga, itu benar-benar kamu. Aku tidak melihatmu selama setengah tahun dan kamu telah tumbuh begitu tinggi. Long Qingyang memegang lengan Chu Hen, wajahnya penuh kegembiraan. Chu Hen juga sangat gembira. Long Qingyang telah merawatnya dengan baik sejak dia masih muda dan selalu memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Terakhir kali kedua bersaudara itu bertemu adalah ketika Long Qingyang kembali ke rumah setengah tahun yang lalu. Kakak, mengapa kamu ada di sini? Tanya Chu Hen. Ayah menyuruhku untuk menjemputmu lewat surat. Suan Suang seharusnya ikut denganmu, tapi sayangnya, dia ada urusan di rumah bela diri bulan cerah, jadi aku datang sendiri. Long Suan Suang, Putri Long Zhan. Tahun lalu, Long Qingyang dan Long Suan Suang datang ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam ujian perguruan bela diri tingkat tinggi. Long Suan Suang telah diterima oleh rumah bela diri bulan cerah. Long Qingyang telah memasuki Mammoth Martial House. Baik Bright Moon Martial House maupun Mammoth Martial House merupakan akademi terkenal di ibu kota kekaisaran, setara dengan Provinsi Taifung. Tentu saja, alasan mengapa kedua saudara kandung itu tidak memasuki akademi yang sama adalah karena batas garis keturunan mereka masing-masing. Batasan garis keturunan Long Qingyang adalah tubuh bela diri api terbakar, sedangkan Long Suan Suang adalah tubuh bela diri es. Kedua batas garis keturunan ini telah muncul dalam silsilah keluarga Long, dan keduanya adalah batas garis keturunan yang diwariskan dari leluhur mereka. Saat menyebut Long Suan Suang, gambaran seorang gadis cantik nan dingin muncul di benak Chu Hen. Faktanya, hubungan Chu Hen dengan Long Suan Suang tidak sebaik hubungannya dengan Long Qingyang. Mungkin Long Suan Suang masih menyimpan dendam terhadap Chu Hen, anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah. Long Suan Suang tidak datang hari ini, bukan karena dia sibuk, tetapi karena dia tidak ingin datang.
Long Qingyang tampaknya tahu apa yang dipikirkan Chu Hen dan menepuk pundaknya. Xuanzang benar-benar sibuk kali ini. Belum lama ini, batas garis keturunannya menyelesaikan transformasinya. Tubuhnya telah ditingkatkan dari Frost Martial Body menjadi Ice Soul Battle Body, dan kekuatan garis keturunannya telah menjadi lebih kuat dan lebih gelisah. Dia perlu mengasingkan diri selama sebulan untuk memulihkan diri. Apa? Batas garis keturunan kakak kedua telah ditingkatkan ke tubuh pertempuran. Chu Hen terkejut sekaligus senang untuknya. Melihat kegembiraan di mata Chu Hen, Long Qingyang tersenyum dan mengangguk. Ya, bakat Xuanzang adalah yang tertinggi di keluarga kami, dan saya percaya bahwa suatu hari, dengan bakatnya, dia akan mampu menciptakan kembali batas garis keturunan tubuh Xuan leluhur kita. Tubuh bela diri, tubuh pertempuran, tubuh Xuan, dan tubuh suci yang legendaris. Batasan garis keturunan menentukan pencapaian seseorang dalam seni bela diri. Dalam proses pertumbuhan, dengan kemampuan diri sendiri dan faktor eksternal, batas garis keturunan dapat terus diperkuat dan ditingkatkan. Tentu saja akan sangat sulit untuk meningkatkan batas garis keturunan. Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, hanya sejumlah kecil monster yang dapat meningkatkan tubuh bela diri menjadi tubuh pertempuran. Di sisi lain, mereka yang mampu mengubah fisik pertempuran mereka menjadi fisik mendalam semuanya adalah para jenius mengerikan yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Selain dari bakat dan kekuatan diri sendiri, hal itu juga bergantung pada faktor eksternal. Dalam sejarah keluarga Long, hanya satu leluhur yang memiliki batas garis keturunan tubuh Xuan. Sejak saat itu, kekuatan garis keturunan keluarga Long semakin melemah. Sekarang setelah seorang jenius seperti Long Xuanzang muncul, keluarga itu tentu saja melihat harapan untuk memulihkan batas garis keturunan tubuh Xuan. Saat hari itu tiba, keluarga Long akan mengantar datangnya kejayaan yang melampaui masa lalu. Munculnya tubuh Xuan apapun akan sangat dihargai oleh dinasti bintang suci. Oh, saudara ketiga, apakah kamu telah membangunkan batas garis keturunan? Ada apa? Long Qingyang tiba-tiba bertanya. Ini, Chu Hen sedikit tertegun, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa dia belum membangkitkan batas garis keturunan. Tepat saat Chu Hen tengah memikirkan bagaimana menjawabnya, pemimpin pengawal kediaman jenderal tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Qingyang, karena Tuan Muda Chu Hen telah dikirim ke pihakmu, kita harus kembali ke kota api. Oh, secepat itu, jarang sekali Anda datang ke ibu kota, Anda bisa tinggal selama beberapa hari. Aku akan menulis surat kepada ayahku, dia tidak akan menyalahkanmu. Long Qingyang selalu bersikap lembut terhadap orang lain, bahkan terhadap bawahannya. Pemimpin pengawal itu tentu saja merasa tersanjung, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak apa-apa, Tuan Muda Qingyang. Sekarang kalian bertiga sudah berada di ibu kota dan kepala keluarga sedang mengurus masalah keluarga, kita harus kembali untuk membantu secepatnya. Baiklah kalau begitu, hati-hati dalam perjalanan pulang. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Setelah itu, kelompok yang mengawal Chu Hen ke rumah jenderal memulai perjalanan kembali ke kota api hujan. Kakak ketiga, sekarang adalah waktu tersibuk di ibu kota. Aku akan mengajakmu berkeliling. Long Qingyang sedang dalam suasana hati yang baik. Chu Hen tersenyum, kakak, kau harus membawaku ke provinsi Taifeng untuk melapor terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk pergi bertamasya setelah aku menyelesaikan urusanku. Haha, kamu masih saja seperti itu, memikirkan hal lain setelah kamu menyelesaikan semuanya. Baiklah, aku akan membawamu ke provinsi Taifeng sekarang juga. Dengan itu, Chu Hen dipimpin oleh Long Qingyang menuju ibu kota. Namun, di tengah kerumunan yang datang silih berganti, sepasang mata yang muram dan sedingin es tengah menatap ke arah dua sosok muda yang perlahan menghilang di antara kerumunan dari kejauhan.